Sebenarnya nggak salah sih kalau kita tuh menyukai budaya dari luar. Halo, selamat datang di podcast Umbi Talk dengan saya Roni Febrian Saputra. Hari ini saya bersama dengan dua narasumber yaitu ada Mas Rafif dan Mbak Cici. Hari ini kita akan ngobrol tentang kebanggaan atau tantangan. Apa saja yang bisa bikin kita bangga sebagai bangsa Indonesia dan apa tantangan yang harus kita hadapi biar rasa cinta terhadap tanah air tetap hidup. Yuk, mari kita mulai. Kita mulai dari hal-hal yang ringan-ringan dulu. Kalau ditanya nih, apa sih yang bikin Mas Rafif dan Mbak Cici bangga akan keberagaman bangsa Indonesia? Kalau menurut aku pribadi, salah satu hal yang paling bikin aku bangga sama Indonesia itu adalah keberagaman yang kita miliki. Bayangkan saja, dari Sabang sampai Merauke, ada begitu banyak suku dengan bahasa masing-masing, ada istiadat yang unik, serta tradisi yang berbeda-beda. Nah, masing-masing daerah ini kan punya cerita sendiri, punya warna, serta punya kebanggaan mereka tersendiri. Namun, di balik semua perbedaan itu, kita tuh tetap mampu buat berdiri sama-sama dalam satu rumah besar yang namanya NKRI. Menurut aku juga, ini tuh bukan suatu hal yang sederhana karena nggak semua bangsa itu mampu buat menjaga dan merawat keberagaman yang mereka miliki. Betul sekali Mbak Cici. Aku juga merasa bangga karena banyak orang anak muda kita yang berprestasi di dunia internasional. Misalnya, Indonesia berhasil membawa pulang 4 medali emas di ajang Olimpiade Sains Internasional. Itu adalah sebuah bukti bahwa generasi muda kita unggul dalam bidang akademik. Tidak hanya itu, kontingen Indonesia di Olimpiade Paris juga sukses menyabet 2 medali emas yang membanggakan dunia olahraga. Prestasi ini menunjukkan bahwa potensi bangsa kita itu sangat besar, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun olahraga. Dan mengetahui bahwa anak-anak muda kita mampu bersaing serta berdiri sejajar dengan negara-negara lain di kancah global. Jadi keragaman budaya dan prestasi para generasi muda ya, menarik sekali. Tapi di balik kebanggaan itu pasti ada nih tantangannya. Menurut Mas Rafif dan Mbak Cici, apa nih yang bikin rasa cinta tanah air itu kadang jadi goyah gitu? Kalau tantangan udah pasti ada ya. Salah satu contohnya itu menurut aku adalah globalisasi. Sekarang banyak banget anak muda serta anak-anak kecil itu yang hafal lagu K-pop atau mungkin lagu-lagu western. Nah, tapi itu ketika mereka ditanya soal lagu daerah khas mereka berasal atau atau lagu nasionalnya itu mereka tuh justru malah kadang nggak tahu atau mungkin cuma ingat sebagian. Nah, sebenarnya nggak salah sih kalau kita tuh menyukai budaya dari luar. Tapi menurut aku jangan sampai kesukaan kita ini membuat kita lupa pada budaya yang kita miliki. Itu ada satu lagi Mbak Cici, terkait soal persatuan. Kita ini juga gampang banget dipecah belah, terutama lewat media sosial. Misalnya nih, dari laporan Kominfo dan media lokal. Belakangan ini muncul banyak konten misception dan deepfake video atau foto lama yang baru-baru ini diklaim sebagai peristiwa terkini, serta ajakan palsu yang dibumbui narasi provokatif. Nah, kalau kita nggak hati-hati nih, kepercayaan antar warga bisa terkikis sehingga menyebabkan kebersamaan tersebut mudah dipertanyakan dan menyebabkan nasionalisme kita bisa tergerus oleh rasa curiga, konflik horizontal, atau bahkan yang lebih buruk, perpecahan sosial yang sebenarnya hal tersebut dapat dicegah. Jadi tantangan itu bukan hanya datang dari luar ya, tapi juga bisa dari dalam. Dari cara kita menyikapi perbedaan dan informasi yang beredar. Betul nggak, Mbak Betul. Cici? Betul banget Mas. Kalau kita nggak punya filter, lama-lama tuh pasti rasa kebersamaan yang kita punya, rasa cinta tanah air tuh pasti bisa hilang. Oke, kalau begitu, apa nih jalan keluarnya? Gimana caranya kita tetap bangga, tapi juga kita bisa menghadapi tantangan-tantangan tadi? Kalau menurut aku, salah satu langkah sederhana yang bisa kita mulai itu adalah dengan memodernisasi budaya.
Nah, tapi kayaknya sih ini udah banyak diterapkan ya sama masyarakat itu. Contohnya kayak menjual makanan khas daerah atau makanan tradisional itu di marketplace. Terus kayak musik tradisional itu mulai dipadukan sama musik-musik modern dan juga cerita-cerita rakyat yang kita miliki itu udah mulai dibuat versi komik atau mungkin versi animasinya. Nah, dengan modernisasi budaya ini, itu tuh kita udah berperan serta dalam melestarikan budaya dengan cara yang baru. Tapi selain itu, kita tuh juga udah membuat budaya itu jadi relevan dan lebih mudah diterima untuk generasi-generasi yang ada sekarang atau generasi muda. Ya, saya setuju dengan pendapat Mbak Cici. Mungkin selain itu juga literasi digital penting banget nih, terlebih pada anak muda. Anak muda sendiri itu harus bisa memilah mana informasi yang benar dan mana yang hoax. Dan kalau bisa, kita juga ikut menyebarkan konten-konten positif tentang informasi Indonesia. Ya, sederhananya itu seperti upload video tempat wisata lokal, ataupun cerita inspiratif tokoh-tokoh daerah dari masa lalu. Begitu sih. Oh, jadi intinya itu bangga itu bukan hanya sekedar merasa ya, tapi kita juga melakukan suatu, baik itu hal kecil atau yang biasa kita lakukan. Baik, kita sudahi. Sudah banyak ngobrol nih tentang kebanggaan sekaligus tantangan jadi bangsa Indonesia. Dari keberagaman budaya sampai isu globalisasi dan prestasi anak muda sampai tantangan literasi digital. Intinya, kebanggaan dan tantangan itu sama sepertinya dua mata uang. Selalu ada bersama. Tugas kita adalah menjaga agar rasa bangga tetap jadi lebih kuat daripada tantangannya. Tujuh, nasionalisme itu bukan hanya simbol, tapi juga tindakan nyata. Betul, Mbak Cici dan Mas Roni. Mulai dari diri sendiri, bahkan dari hal kecil, hal itu sudah cukup untuk menunjukkan cinta kita kepada tanah air. Oke, baik. Terima kasih Mas Afif, Mbak Cici sudah hadir di podcast Umbi Talk ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan ingat, mari kita tetap bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Terima kasih.